Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subuh hari yang cukup cerah ini Allah memberikan kekuatan iman kepada Bapak Ibu untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga setiap langkah kaki yang Bapak Ibu layangkan, ayunkan ke masjid ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini, Allah juga menjadikan kisah sebagai metode untuk menyampaikan risalah kepada Rasulullah SAW. Makanya kata Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Kami menceritakan kisah yang terbaik kepada Muhammad. Nah, jadi Allah juga pendekatannya dengan kisah. Allah banyak menceritakan kepada Rasulullah kisah-kisah umat-umat terdahulu. Karena sejarah itu berulang, Pak. Jadi makanya kita perlu memahami kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis ini, karena akhirnya sejarah itu berulang. Apa yang menyebabkan umat dahulu celaka, ternyata hari ini pun dibuat orang. Nah, kalau kita mengetahui sejarah ya, insya Allah kita tidak akan terkena hal yang membinasakan umat-umat dahulu. Kitab yang menjadi rujukan saya saat ini adalah kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, di awal bab ini beliau menceritakan tentang ayat-ayat dan hadis mengenai penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau cerita Nabi Adam alaihissalam ini, Pak, dari surah Al-Baqarah aja itu sudah banyak. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kurang apa kami ini lagi ya Allah? Kami senantiasa memuji, mensucikan Engkau. Jadi apa kata Qatadah, Pak? Kenapa waktu itu malaikat protes kepada Allah? Disebabkan dahulunya di bumi ini sudah pernah tinggal makhluk Allah yang lain, tetapi mereka di bumi ini berkelahi aja kerjanya, tidak ada baik-baiknya. Makanya diusir oleh Allah, dan dia masih tetap ada tapi diusir, menyingkir dari bumi. Nah, inilah makhluk jin-jin ini, Pak. Dekat. Jadi jin sudah pernah menghuni bumi ini, kata Qatadah. Mereka berbuat keributan, akhirnya diusir. Nah, makanya malaikat protes, Pak, untuk apa diciptakan? Nanti mereka akan bertengkar juga. Tapi kata Allah, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, jadi tidak usah protes. Kata Allah, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, di dalam hadis, Bu, dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari sebuah genggaman. Diperintahkan malaikat ambil tanah di seluruh permukaan bumi ini. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan tanah hitam berlumpur, nah, itu yang diambil dari seluruh permukaan bumi ini. Kemudian kata Rasulullah, kalian datang berdasarkan kadar tanahnya. Jadi kita ini datang berdasarkan kadar tanah. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya hitam, dan kombinasi di antara itu. Nah, itulah kulit-kulit kita nih, tergantung kadar tanahnya. Ada yang bentuknya buruk, ada yang bentuknya baik, ada yang mudah, ada yang sedih, ada yang diantara semua itu. Jadi itulah kadar tanah untuk menciptakan manusia. Makanya diantara bapak ada yang kulitnya putih, ada yang merah, ada yang kehitam-hitaman, ada yang kombinasi jadi sawo matang.
Dan hadis ini juga tidak menutup ada yang buruk, kata Rasulullah. Ada yang buruk, ada yang wajahnya sedih. Kan memang ada bu, wajah kita ini wajah sedih aja Pak. Asal nengok dia sedih aja kita, padahal dia udah makan Pak. Tapi asal nengok mukanya tuh sedih aja, kita pengen ngajak makan, pengen ngasih duit. Sekarang di Pekanbaru banyak tuh yang wajah sedih. Tiap hari Jumat jalan Ponegoro, mulai dari simpang Ponegoro ujung sampai ujung sana, banyak yang menjual wajah sedih. Awalnya itulah bu ya, itu makanya betul kata Rasulullah itu, kalau mau bersedekah itu kepada karib kerabat, orang-orang dekat. Orang miskin dalam Islam nih Pak, orang yang punya pencarian tapi kekurangan dan dia tidak mau meminta-minta, itu yang orang miskin. Tapi kalau udah tegak dia di jalan tiap hari sekarang tuh Pak, di Ponegoro tuh, maka kata Umar bin Khattab, mereka penumpuk harta, bukan orang miskin. Itu beda orang miskin dalam Islam Pak. Karena kata Umar bin Khattab, apabila kalian melihat setiap hari orang yang meminta-minta sama orangnya, mereka bukan orang miskin, tapi penumpuk harta. Jadi jangan hibah-hibah lagi, dibuatnya muka-muka sedih, duduk dia di jalan. Ada lagi yang muka badut sedih di depan korem itu tiap malam saya lihat tuh. Karena lumayan penghasilannya, lumayan Pak, tinggal duduk aja dapat 2.000, dapat 2.000, akhirnya jadi banyak di Pekanbaru sekarang. Itu wajah nih Pak ya, ada buruk, ada sedih, ada pemarah. Yang kasihannya bu ya, orang yang wajahnya dapat wajah angkuh Pak, padahal dia baik. Saya ada kenal tuh bu ya, wajah angkuh, hati baik, tapi orang benci sama dia Pak. Nengok mukanya aja tidak senang orang Pak. Wajah itu wajah angkuh. Jadi kalau diumpamakan cerita tuh bu ya, ditangkap sama polisi misalnya di jalan, mana SIM kau, kasih SIM, mana STNK, ini STNK, helm lengkap, klik. Apa salah saya lagi Pak? Kaca sipil pakai, knalpot standar. Jijik aku nengok muka kau tuh, itu salah kau. Itu mungkin itulah bu, saking wajah itu wajah angkuh gitu Pak. Kalau kita dapat wajah angkuh, banyak-banyaklah istighfar Pak. Ada wajah kita ini wajah angkuh, ada wajah pemarah, ada wajah macam baik tapi penipu. Di situ banyak juga orang kena. Wajah baik, ngomong bagus, tapi menipu. Ini juga banyak. Tapi kalau ada orang bu ya, jahat betul, tidak mau dikasih tahu. Takutnya kadar tanahnya tanah sengketa dulu Pak. Makanya dia jadi jahat dia. Tidak bisa dia dikasih tahu, tidak mau baik, takutnya dia dapat kadar tanah sengketa. Nah itu hadis yang pertama mengenai penciptaan Nabi Adam. Kemudian hadis yang kedua, ini As-Sa'di menyebutkan dari Abu Malik, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sahabat yang lain. Dalam hadis ini Pak, Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, diperintahkan 3 malaikat untuk mengambil bahan penciptaan Nabi Adam di bumi ini. Pertama disuruh Allah malaikat Jibril. Turunlah malaikat Jibril, pas mau mengambil tanah, bumi mengamuk. Marah bumi Pak dalam hadis ini. Kata bumi, apa maksud kau Jibril mau mengambil aku? Kau sudah menyakiti aku dengan mengambil tanahku. Kata malaikat Jibril, aku diperintah Allah untuk mengambil engkau sedikit aja. Kata bumi, aku tidak mau. Jangan kau menyakiti aku. Aku berlindung kepada Allah dari kau menyakiti aku. Karena bumi membawa nama Allah, maka malaikat Jibril pun pulang tanpa membawa tanah. Jadi bumi ini pelit bu, sedikit aja diambil tak mau dia Pak. Makanya kalau sudah bersatu unsur ruh yang suci dengan bumi,
orang bisa jadi pelit jadinya. Kan banyak orang Bu, udah bersatu hati dengan bumi ini, pelit minta ampun Bu. Mangganya dicuri anak-anak, demam 3 hari Bu. Nah, itu kalau orang udah bersatu ruhnya sama bumi. Ibu nih gara-gara mangga aja mau ibu sakit deh, tak macam itu deh Ustaz. Kalau minta baik-baik pasti saya kasih. Karena tidak dapat itulah maka dicuri anak-anak gitu. Orang kan kalau udah kehilangan Pak, minta dia baik-baik saya kasih. Kan inilah gaya nih Pak. Hilang sendal di masjid, saya Ustaz minta dia baik-baik saya kasih. Mana lah kan ada. Kalau udah hilang baru macam orang baik semua. Jadi bumi ini Pak, bakil Pak, pelit. Dan ternyata unsur bumi ini, makanya kata Allah dalam Al-Quran, kalau orang sudah bersatu dia, unsur ruhnya yang suci dengan bumi ini, mencabut nyawanya apa kata malaikat Pak, dipukul. Ibarat baut Bu, udah bekarat, itu kan membukanya di toko, pelit. Mau keluar rumah ke masjid tuh berkali-kali menggoncang kunci pintu tuh Pak. Jadi pintu tuh rusaknya karena kena goncang sama ibu nih tiap hari Pak. Bertahun-tahun diginikannya, kunci yang kuat tuh lemahnya di remote-nya. Karena takut Pak, duit banyak tinggal di dalam. Hati was-was meninggalkan rumah. Makanya kata Rasulullah, salah satu tanda akhir zaman, banyak orang yang mati mendadak, serangan jantung. Dikarenakan apa Bu? Rasa cinta dunia yang begitu tinggi. Jantungnya kecil, rumah dimasukkannya ke jantung, jabatan dimasukkan ke jantung. Apa tak sakit jantung ini dibuatnya Pak? Sendal baru dimasukkan ke jantung. Sampai kalau ke masjid tuh Bu, sendal satu taruh depan masjid, satu di belakang masjid. Orang maling aja stres dibuatnya Pak. Sebelah aja sendal orang di masjidnya semuanya. Nah habis dia sholat dia lupa pula di mana naroknya Pak. Apa ndak jantungan dibuatnya tuh. Kita ndak usah mengkaji orang yang ndak di masjid ndak sholat. Orang yang di masjid saja banyak yang bakhil, pelit. Saya kalau nengok tuh Pak ya, acara buka bersama di masjid, banyak donatur ngasih nasi ramas. Nasi ramas tuh Bu, dari sore nampak sama orang ada mereknya Pak, entah Kota Buana, Purnama. Tapi pengakuan orang yang buka di masjid, kami tidak pernah jumpa nasi ramas yang bermerek tuh. Rupanya Pak, pengurus yang melarikan menyimpan nasi itu, macam bapaknya yang punya Pak. Malas donatur akhirnya Bu ngasih ke masjid tuh. Ada satu masjid di Pekanbaru nih Pak, dikasih makanan tuh bagus-bagus, terus ada yang tidak bermerek Bu, nasi-nasi ampera dibungkus kertas itu Pak. Pengakuan orang yang berbuka tidak pernah kami dapat. Rupanya ada yang tukang selesaikan Pak, disimpannya. Jadi jangan dikira orang udah di masjid ini baik-baik hatinya Pak, jahat banyak Bu. Karena unsur ruh sudah bersatu dengan unsur bumi, pelit jadinya. Mau apapun ceramah-ceramah orang tidak masuk lagi Pak. Karena apa? Orang yang seperti itu hatinya sudah ditutup oleh Allah. Kadang dia pula yang kuat mengangguknya kadang pas Ustaz ceramah tuh. Padahal dia paling jahat loh. Kalau dengar ceramah bukan main, betul tuh Ustaz, betul tuh Ustaz. Jadi akhirnya saya tanya sama ibu-ibu yang lain, ibu tuh kalau ngaji ngapa sering duduk sendiri? Muak kami nengok dia tuh Ustaz. Kalau ceramah paling semangat, hati jahat minta ampun. Akhir tahu dari orang Bu. Jadi jangan sampai kita bersatu unsur kita ini dengan bumi. Berhitung bumi Bu, tidak mau dia diambil. Tanahnya sedikit aja Pak, begini luasnya bumi ini ya, diambil sedikit dia tidak mau. Akhirnya malaikat Jibril pulang tangan kosong. Aku tidak jadi mengambilnya ya Allah, karena dia berlindung kepadamu. Allah tidak marah kepada malaikat Jibril, karena ini bagian dari pelajaran yang diberikan oleh Allah. Diutus pula yang kedua malaikat Mikail Bu. Begitu malaikat Mikail mau ambil, tunggu, kata bumi.
Apa kalian tidak senang sama aku nih? Tadi Jibril mau ngambil aku, sekarang kolak lagi. Aku disuruh ngambil sedikit aja bumi. Nah, tidak bisa, tidak bisa. Tapi aku diperintah Allah. Aku pun berlindung kepada Allah dari kau menyakiti aku. Jangan ambil aku. Kan persis manusia yang seperti ini, Pak. Yang aku janganlah kalian ambil. Kan gitu bahasa manusia, Pak ya. Kalau itu kalian ambil lah. Tapi yang punya aku jangan. Kupon daging bapak kan banyak tuh Pak. Anda usah kalian urus kupon aku. Kan banyak tuh Pak ya. Saya tandai orang tuh Pak ya. Pokok tiap mau masuk kurban Pak, diratakannya masjid minta kupon. Atau ada dia jadi peserta kurban, bapak ini ikut kurban, dapat kupon kurban, dapat kupon panitia. Istrinya jadi panitia, dapatlah kupon. Anak 5 orang panitia semua. Untuk dia aja daging tuh jadinya. Kadang hilang hati, hilang kaki. Ngeri lah pokoknya. Makanya saya bilang Bu, ini kajian memang untuk orang di masjid, bukan untuk orang masjid. Hati orang di masjid yang mesti dibaikkan lagi Pak. Kalau orang jahat udah jelas jahat. Makanya kata Rasulullah, kita tidak perlu takut dengan orang jahat, karena kita tahu dia jahat, bisa kita hindari. Yang harus kita takut orang pura-pura baik. Itu tuh yang ngeri Pak. Dia ada bersama kita, dia duduk juga sama kita, tapi sebetulnya dia jahat. Ada masjid di Pekanbaru nih Bu, saya bilang kalau kalian ngitung duit masjid itu tolong di bawah CCTV. Karena saya dapat duit masuk ke kamar Pak, selesai duit itu dibuatnya zikir itu pejam-pejam mata Bu. Duit infak lewat juga Pak. Nah ada pokoknya Bu ya. Maka kata Rasulullah, jangan nilai orang baik karena dia rajin sholat. Bergaul kalian dulu dengannya, baru kalian akan tahu dia baik atau tidaknya. Jadi tidak bisa jadi ukuran Pak. Oh dia udah rajin ke masjid. Saya ingat tuh kadang Bandar Sabu di sini ngundang orang masjid datang juga Pak, karena kasih amplop. Sampai heran saya, kok mau kalian datang? Udah jelas dia itu kerjanya. Makanya apa tidak tumbuh subur dia kemarin di kampung dalam nih Pak ya? Apa tidak tumbuh subur? Orang-orang masjid diundang datang pengajian, kasih amplop. Apa tidak hina jadinya Pak kan? Sampai ada yang berani masuk kita kampung dalam tuh belanja, mau tentara, mau polisi. Kenapa? Dia merasa sudah ngasih Pak. Dari pihak oknum polisi kasih, oknum apa kasih, apa yang ditakutkan dia lagi waktu itu. Kalau sekarang Allahu a'lam lah, enggak mungkin lagi. Nah jadi disitulah Pak ya, kita tahu bahwa banyak hati manusia yang seperti sikap bumi ini. Makanya orang Islam ini Pak, kalau tahan miskin dalam kebaikan, saya salut. Tapi kalau dia rajin ibadah, miskin tapi harus meminta dengan orang, akhirnya dibeli jiwanya, orang jahat pun ngasih, akhirnya terpaksa dia terima. Bagus kerja rajin-rajin. Jangan jadi seperti itu. Bagus kerja rajin-rajin. Kalau tidak dibeli orang kita Pak, dibeli orang kita jadinya. Nah itu yang kedua, malaikat Mikail pun gagal. Kemudian diutus lagi siapa Bu? Malaikat Israel. Begitu malaikat maut turun ke bumi, pas mau mengambil tanah nih Pak, ribut balik bumi. Jangan ambil pula. Ini udah yang ketiga kau nih. Tadi berdua udah kusir, tak boleh sama aku ngambil. Kau pula turun lagi mau ngambil. Diam aja malaikat mautnya, di kipasnya aja Pak tanah. Jangan diambil. Aku berlindung kepada Allah dari kau menyakiti aku, kata bumi. Kemudian kata malaikat Israel, aku pun tidak akan balik kepada Allah sebelum aku melaksanakan tugasku. Jadi hanya malaikat maut yang berhasil mengambil bahan penciptaan manusia.
Tidak peduli dia, ngamuk-ngamuk lah bumi, diam aja dia. Makanya ada di antara kita nih Pak yang sedekah dipaksa jadinya. Onda itu tidak keluar Bu. Jadi kadang saya kalau dengar pengurus memaksa jamaah, dari Bapak Arif misalnya gitu, berapa Pak? Oh saya udah terbayang pasti payah keluarnya kayaknya, maka kena paksa. Dia ada yang dipaksa baru keluarnya Pak. Gitu juga malaikat maut tidak mau tahu dia, dilarang diambilnya terus Pak. Jadi balik dia kepada Allah, malaikat maut lah yang berhasil mengambil bahan penciptaan manusia. Jadi malaikat maut itu makanya dia tidak ada segan-segan mencabut nyawa manusia, karena aku yang berhasil mengambil bahan penciptaan kalian. Begitu tanah berlumpur hitam ini sampai ke Allah, ini kata Allah dalam surat Shad ayat 71 sampai 72. Bismillahirrahmanirrahim. Inni khaliqum basyarum min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi kalau kita dulu belajar Pak, yang menciptakan kita kalau dari kera, itu kata Charles Darwin. Itu yang kita pelajari, manusia dari kera. Ternyata Allah katakan kalian dari tanah. Jadi kalau diperiksa unsur tanah ini, semuanya ada unsurnya di tubuh manusia. Jadi kita ini Bu dari tanah yang berlumpur hitam. Jadi makanya jangan sombong, kita ini diinjak-injak orang Pak. Jadi seharusnya sifat kita ini menjadi orang baik, bukan menjadi orang sombong. Karena kita cuma dari tanah. Itu yang membuat iblis angkuh itu Bu. Kalian dari tanah buruk teman. Itu sebetulnya Pak. Tapi manusia walaupun unsur dari tanah, tapi bisa jauh lebih baik daripada malaikat kalau dia mengikuti perintah Allah. Nah kemudian kata Allah Bu, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh, maka bersujudlah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Jadi setelah sampai bahan penciptaan itu, kemudian kata Allah, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kalau udah siap nanti aku perintahkan kalian sujud kalian. Jadi betapa mulianya manusia ini di hadapan Allah. Mulia kita di hadapan Allah. Kemudian Bu, dibuatlah oleh Allah manusia pertama ini tinggi 60 hasta. 60 hasta sekitar 30 meter. Kemudian didiamkan selama 40 tahun. Sudah dibuat, didiamkan supaya matang dia 40 tahun. Makanya batas usia manusia ini untuk menjadi baik umur 40 tahun. Kalau umur 40 tahun masih nakal juga, siap-siap masuk neraka. Jadi 40 tahun batasnya Bu. Rasulullah diangkat umur 40 tahun. Jadi usia kematangan manusia umur 40. Jadi kalau udah lewat umur 40, 50, 60 baru ke masjid, itu keajaiban Allah begitu. Tapi kalau misalnya udah umur 40 tidak dikehendaki Allah menjadi orang baik karena dia tidak mau menolong dirinya, maka dicabut Allah rasa malu di hatinya. Tinggal dekat masjid tapi tidak mau ke masjid, hilang rasa malu Pak. Apakah itu di Indonesia saja? Enggak. Di Mekah pun Bu, orang-orang dekat masjid itu belum tentu ke masjid. Pemilik-pemilik hotel itu Pak sembunyinya di dalam. Jadi di mana-mana yang tidak mau ke masjid itu memang tidak mau, kayak manapun, walaupun dia seorang Muslim. Nah, jadi itu batas orang berubah. Jadi umur 40 tahun itu lah Bu menjadi batasnya. Nah, selama 40 tahun itu Pak, malaikat ketakutan melihat jasad Nabi Adam itu. Karena diam aja Pak.
lewatlah Azazil, makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah. Jadi dalam riwayat Pak, malaikat pun kalau ada butuh apa-apa dia ngomongnya ke Azazil. Nah, kata Azazil, apa yang kalian takutkan dari makhluk ini? Ya kami tidak tahu ini makhluk apa. Kata Azazil ini, tenang, biar aku coba. Maka Azazil ini masuk dia ke lubang hidung Nabi Adam, brojol dari lubang ekor. Apa kata Azazil ini? Ini makhluk aneh, aku tidak bisa menguasainya. Aku masuk dari hidung, jebol aku balik dari duburnya. Sekarang aku coba yang kedua, dipukulnya lah Bu jasad Nabi Adam ini, kemudian berdentang badannya. Ini yang dikatakan Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Jadi badan kita nih Bu seperti keramik. Nah, itu aslinya Pak, seperti keramik keras tembikar. Makanya kalau orang melatih tubuhnya seperti Shaolin, 22 tahun dia melatih olah tubuhnya Pak, tombak di leher patah. Itu dengan belajar, bukan dengan jampi-jampi itu. Ditanya ke Shaolin itu, Bu, berapa tahun kalian latihan sampai tubuh bisa sekeras itu? Ada yang mengatakan 22 tahun. Jadi taruh tombak bengkok, latihan di tanah, pampum, batu pun pecah dibuat. Jadi aslinya tubuh kita ini memang kuat, keras seperti tembikar. Jadi Azazil mengatakan, aku tidak mampu untuk menguasai makhluk ini. Barulah setelah itu apa Bu? Ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Nah, jadi dalam kitab ini Pak, peniupan ruh itu Bu dimulai dari kepala, dimasukkan ruh itu di kepala. Jadi jaga apa yang ada di kepala kita nih Pak, pikiran. Seolah-olah Allah mengatakan unsur ruh yang suci itu dari kepala. Tolong kalian jaga pikiran kalian, karena rupanya Pak, pikiran kita ini Bu lebih cepat cenderungnya kepada negatif daripada positif. Kenapa di pom bensin tidak boleh menghidupkan HP? Karena cepat pengaruhnya. Begitulah otak kita ini cepatnya Pak, kalah HP itu Bu. Di pesawat tidak boleh hidup HP, mempengaruhi navigasi. Otak kita pun gitu juga Bu. Begitu tersiar kabar misalnya di TV COVID-19 atau COVID ini orang semua Pak, begitulah cepatnya menjalarnya. Kok tiba-tiba banyak orang kena COVID? Nah, itulah kecepatan pikiran itu Pak mempengaruhi alam bawah sadar, membuat orang sakit Bu mudah. Jadi pernah dipraktekkan Pak ya, cara membuat orang sehat jadi sakit. Cukup 3 aja Bu. 1 nunggu di parkiran sepeda motor, 1 nunggu depan kelas, 1 nunggu dalam kelas. Ini kecepatan pikiran kita Pak ya, kena ya. Datang anak nih Pak, badannya sehat, naik Vespa, masuk ke parkir. Sampai di parkir, datang kawan yang di parkir, pucat muka nampaknya. Kalau sakit mending pulang aja, biar aku izinkan. Enggak, aku sehat. Sampai depan kelas, yang depan kelas lah ngomong, bagus pulang kau lagi. Kalau sakit biar aku izinkan. Iya, agak enggak enak badan aku. Mulai Pak, kena pikirannya. Pas masuk ke kelas, mendekat kawan yang di kelas tuh, dia yang langsung ngomong gini Bu, bisa izinkan aku tahu kau mau bilang aku sakit kan, memang tidak enak badan aku. Kita tiap hari Bu diasup berita COVID hari ini, berita COVID, akhirnya yang tidak sakit pun jadi sakit ini ya Pak.
Itulah kecepatannya Pak, pikiran kita nih kuat terpengaruh. Tiap hari kita mendengar orang mati, padahal jauh sebelum kejadian ini setiap tahun tuh orang mati segitu juga jumlahnya. Nggak lama naik Pak, segitulah orang sakit jantung, diabetes, jumlah kematian di satu wilayah itu. Cuman semua itu karena terpapar, akhirnya jadi banyak seolah-olah jumlah. Karena dihitungnya tiap hari Bu. Begitulah pikiran kita kena. Nah begitu ini menghilang beritanya, hilang lah Pak rasanya. Tidak adalah orang yang kena lagi. Nah, jadi ada dua, karena vaksin sudah mulai merata. Sudah itu yang sekarang ini lagi Bu. Oh, tidak bisa dengan vaksin Sinovac. Omikron itu kuat, 40 kali lebih kuat. Harus vaksin lagi kita Pak, untuk yang menguatkannya. Akhirnya masyarakat tidak peduli lagi, udah capek Pak. Apakah pemerintah salah? Sama sekali tidak. Yang namanya pemerintah tentu tujuannya baik. Jangan terlalu cemas. Masyarakat nih pula dulu yang berlebih-lebihan Pak, cemasnya. Pemerintah sudah mengimbau tetap tenang, jaga protokol kesehatan. Ini berlebihan Bu, sampai ada tukang galon berhenti langsung kerja dibuatnya Pak. Ngapa kamu berhenti? Masuk ke perumahan itu Ustaz, disemprotnya saya pakai disinfektan antar galon. Masuk perumahan satu lagi disemprot balik, mati kena disinfektan saya ini lagi Ustaz, bukan kena COVID lagi. Dulu kan ngeri betul Pak. Batuk aja 3 kali di masjid, menengok orang ke kita langsung Pak. Masjid Raudatul Aminin tuh sampai sekarang yang tidak pakai masker di luar bagus sih seperti itu. Cuman ada berlebih-lebihan rasanya tuh Pak, berlebihan rasanya. Ada yang bawa meteran bapak-bapak Pak, diukurnya orang dekat samping dia. Oh kurang setengah meter, digeser-gesernya pakai apa ya tuh? Pokoknya ngeri lah, buruk sangka orang. Padahal tidak seperti itu betul Pak. Cuman masyarakat ini lebih pula. Pemerintah tidak ada nyuruh seperti itu betul. Cuman over semuanya Pak. PPKM artinya pandai-pandai aja lah kalian mencari jalan lain. Nah itu maksud itu Pak. Tutup di sini orang masuk di situ. Jadi menurut saya terlalu berlebihan waktu itu. Mungkin pemerintah PPKM yang dimaksudkannya itu tidak seperti itu. Yang di bawah pula yang ngeri gitu Pak. Padahal tidak ada seperti itu betul gitu. Nah ini mudahnya pikiran kita tuh jahat, makanya jaga pikiran kita. Kadang apa yang kita pikirkan tidak seperti itu sebetulnya. Yang kita pikirkan tidak seperti itu. Kadang ya Bu ya, kalau kita lihat di jalan, orang jualan aja sekarang Pak, caranya bagaimana Pak? Jangan menoleh ke kiri. Ada jualan parfum, misal gitu ya. Kenapa dia buat seperti itu Bu? Karena dia tahu otak manusia itu suka dengan yang dilarang. Dia terpengaruhnya dengan yang dilarang. Makanya dibuatnya jangan menoleh ke kiri. Pasti orang nengok, tidak ada ndak. Nah kemudian Bu, turun ruh itu ke mata, sejajar dengan telinga. Waktu ruh sampai di mata, terbelalaklah mata Nabi Adam. Ditengoknya keindahan surga, buah-buahan surga, betul-betul terbelalak. Nah makanya kata Rasulullah, an-nazru sahmu masmumun min sihami iblis. Mata busur panah iblis. Jadi mata inilah yang membuat orang jadi jahat itu, mata ini loh. Yang membuat mulut bicara, mata. Tengoklah sama kalian loh. Kan mulut, mata itu sebetulnya tengok. Setaat apapun orang, itu Nabi Adam melihat buah-buahan surga terbelalak matanya. Waktu itu belum ada wanita. Nah sekarang Pak, mata kita, sampai ada ulama ketika ditanya Bu,
Di Indonesia wanita kami itu banyak yang membalut aurat daripada menutup aurat. Kan membalut itu kan dibalut tapi tetap nampak gitu Pak. Kalau menutup kan tertutup dia, tidak ada lekukannya. Bagaimana cara kami Syekh untuk menjaga mata kami? Jawaban Syekh ini, masalah kita sama. Tidak ada jawabannya, masalah kita sama katanya. Tidak ada yang kuat Bu. Itu di Wonogiri, pemilik pondok pesantren menghamili 12 orang santri ya. Tidak ada takut ya, mau kiai, mau apa, tidak ada. Ngeri Pak. Kalau udah urusannya mata ini sulit. Kadang udah istighfar kita Bu, tapi tidak bisa matanya dipalingkan Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tapi tidak juga kepaling Pak. Makanya tidak ada jalan lainnya yang menghindar dari situ. Misalnya di lampu merah Bu, ini perempuan seksi depan kita, kita di belakang dia. Zikir apapun yang dibaca tidak mempan gitu. Mau zikir apapun tidak mempan gitu. Mau a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak bisa. Harus menghindar dari situ baru bisa. Dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pindah itu baru bisa. Tapi kalau masih di belakang itu juga mana bisa Pak? Jadi itulah jahatnya mata ini. Mata kita ini busur panah iblis. Kalau godaan mata laki-laki memandang wanita, godaan mata wanita memandang harta benda. Beda deh godaannya Pak. Kalau perempuan nih ke harta, kalau laki-laki matanya ke wanita. Wanita ada batasnya, menopos dia. Laki-laki ada batasnya. Mati aja habis dia nafsu. Saya dulu ingat, saya asal pulang ceramah subuh Bu, ke Pandau. Ada anak gadis jual bubur ayam Pak. Seramai-ramai bapak ngumpul di situ Pak. Itu miangnya laki-laki ini Pak. Udah tua-tua dah. Sampai heran saya Bu. Dan sejak kapan pula bapak ini suka bubur ayam tidak berganti-ganti itu? Biasa kan hari ini lontong, besok soto. Ini enggak Pak, bubur ayam aja dimakannya. Ramai-ramai ngumpul dulu. Udah risau anak gadis itu Pak. Akhirnya berganti sekarang sama mamanya Bu. Sepi langsung Pak. Tidak ada yang ngumpul situ lagi. Capek duduknya mama itu, satu-satu orang belanja. Nah itulah mata laki-laki. Susah Bu. Nah, makanya jaga pikiran, jaga pandangan. Kemudian turun ruh sampai di hidung, bersin Nabi Adam. Maka kata Allah, wahai Adam, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu udah tua zikirnya itu Pak. Kenapa kok memuji Allah ketika kita bersin? Karena tubuh kita waktu kita bersin itu Pak mati sekitar 3 detik. Jadi kita bersin itu tubuh kita langsung mati semuanya dan mengeluarkan penyakit. Nah, makanya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi baru tahu Bu ya ilmu kedokteran, kok orang bersin, orang Islam mengucapkan alhamdulillah. Rupanya pada saat bersin langsung seluruh tubuh kita nih Pak mati 3 detik. Begitulah kecepatannya itu. Keluar penyakit, kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Bu ya, apa zikir tua yang pertama? Subhanallah. Ketika malaikat yang memikul aras keberatan, maka kata Allah, ucapkanlah subhanallah. Nah malaikat pun mengangkat aras dengan mengucapkan subhanallah. Beban berat menjadi ringan. Nah, itu maksudnya tuh. Setelah subhanallah, alhamdulillah. Sewaktu Nabi Nuh diutus untuk berdakwah, yang pertama kali disampaikan adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, jadilah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ketika Nabi Ibrahim merasa bahagia anaknya digantikan dengan kambing,
Nabi Ibrahim mengatakan Allahu Akbar. Nah, jadilah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Diceritakanlah sejarah ini kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Sejarah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Takjub Rasulullah, kemudian Rasulullah mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lengkaplah jadinya, Pak. Jadi kalau kita mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa ndak ringan beban jadinya? Karena ini semua zikir-zikir malaikat, zikir para nabi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi, Pak? Siapa yang mengucapkan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tulus dari dalam hatinya bahwa tidak akan ada kekuatan melainkan kekuatan Allah, maka aku perintahkan kepada malaikatku, kata Allah, hambaku telah berpasrah diri kepadaku, bantu dia penuhi hajatnya. Nah, itulah kedahsyatan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, setelah itu, Bu, begitu ruh terus turun sampai ke perut, jadi di mulut tidak dijelaskan, karena yang membuat mulut bicara adalah mata. Mata, mulut, telinga sama, mendengar, mulut juga bicara. Mata melihat, mulut juga bicara. Turun ruh sampai di perut. Begitu ruh sampai di perut, kelaparan langsung Nabi Adam. Karena tadi sudah melihat, mata sudah melihat buah-buahan surga. Begitu turun ke perut, lapar yang teramat sangat, Nabi Adam langsung meloncat. Sementara ruh belum sampai di kaki. Makanya kata Allah, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu telah dijadikan bersifat terburu-buru. Nah, itulah sifat asli kita nih, terburu-buru. Bahaya enggak mata tuh. Bulan puasa, Pak. Padahal kan seharusnya lebih hemat hidup kita, tapi habis sasar. Jalan keluar, mata nampak lotek, langsung ke perut begini. Bungkuslah loteknya agak satu. Nah, bungkus lotek satu. Tengok sarabi, Bu, pakai kuah. Sarabi inilah agak dua. Nampak pula salalau, belilah salalau. Beli lopis, macam kanabis semua itu, ditaruh di atas meja mau berbuka. Sampai Pak Wali Kota di TV saya, Firdaus, Wali Kota Pekanbaru, kena marah tuh, Pak. Dia aja yang ngomong tiap hari, orang mau berbuka, ngomong tiap hari. Padahal kan memang udah direkam itu, Pak. Memang belum waktunya, ngamuk dia, Pak. Ditengok juga makanan tuh, Pak, kan? Tengok juga ke TV. Iklan juga baru, ngamuk juga lagi. Bahkan yang azan di masjid langsung kamat, kena marah juga biasa itu, Bu. Orang puasa cepat betul kau kamatnya itu. Dia lah yang mau ditunggu, Pak, buka. Kan sering, Pak, muazin kena marah. Kamatlah cepat. Kena marah saya kemarin, Ustaz, nunggu dulu ibu itu dia berbuka di rumah. Hebat betul tuh, ditunggu. Kadang saya sedih juga, Bu, orang berbuka-buka di masjidnya, akhirnya banyak yang telat sholat, Pak. Duduk di luar, ansur juga semangkal, ansur bakwan. Maunya nggak usah dikasih-kasih itu di masjid, lagi kasih kurma, kasih air putih. Udah berapa masjid saya perhatikan, Bu, banyak yang nggak sembahyang jadinya. Cuek aja, Pak, duduk di luar tuh. Ansur bakwan, ansur ini. Orang sembahyang dalam. Jadi masbuk abadi dia, Bu, selama 30 hari itu. Masbuk abadi. Jadi kadang bagus juga, maksud pengurus sudah baik. Itu yang saya katakan tadi, Bu. Pengurus maksudnya baik, dihidangkan makanan supaya orang aman. Rupanya begitu dihidangkan, banyak yang tidak sembahyang jadinya, Pak. Belum lagi kadang ibu-ibu sore dah ke masjid dia, Bu, disalinnya dulu bihun, disalin bawa pulang, nanti buka lagi di masjid, Pak. Diambilnya dulu sore ke masjid itu, diratakannya makanan, dibawa pulang dulu, nanti dia buka balik di masjid, Pak. Jadi 30 hari itu tidak ada belanja-belanja dia jadinya, hidup dari masjid dia. Berbuka di masjid, sahur di masjid,
Diumumkan juga lah, Bapak Ibu, siapa yang menyediakan makan untuk orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Yang mengumumkan ini supaya selamat makannya 30 hari di masjid itu, Pak. Dibawa istrinya membuka masjid, bawa anak membuka ke masjid. Udah dia isi masjid itu dia. Nah, ini bahayanya perut hilang harga diri dibuatnya, Pak, kalau karena perutnya. Saya pernah nengok, Bu, ya, ibu-ibu pergi baralek, dirasanya rendang tuh enak, diambilnya gelas aqua itu, Pak, dibukanya, dibuang air, disalinnya rendang orang tuh ke dalam gelas tuh. Tidak satu orang, serombongan dia, Pak, macam itu semua, apa, tidak cepat habis rendang orang dibuatnya tuh, Bu. Kasihan orang kawin jadinya, Pak. Itulah gara-gara perut nih, Pak, ya. Datang orang, Bu, kalau pas ada acara pesta, di rumah aja lah pestanya, biar nampak kekompakan kita. Lebih banyak habisnya, Pak, pesta di rumah nih. Yang nolong masak 5 orang, sambil masak tuh pantang nampak muka anaknya, Pak. Nampak anaknya sih, bungkus, kasih papa kalian. 5 orang, Pak, habis sama dia aja, Pak, tempat masakan itu dia. Jadi itu ya, Bu, ya, bahayanya perut. Makanya kata Allah, belum sampai ke kaki, Nabi Adam loncat. Khuliqal insana min ajal. Manusia itu dijadikan bersifat tergesa-gesa. Makanya kita ini, Pak, banyak yang suka tergesa-gesa. Sholat tergesa-gesa, bekerja tergesa-gesa. Kan ada apa namanya nih, Bu, ya, ketika Rasulullah duduk bersama Ali, ada orang sholat, selesai dia sholat tergesa-gesa, disalaminya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau belum sholat lagi. Jadi Rasulullah tidak suka, Pak, nengok orang tergesa-gesa, sholat tergesa-gesa, terburu-buru. Itulah kata para ulama, perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi dimulai sholat ini baru baikkan. Misal kita berzikir nih, Bu, Ilahi Rabbana Subhanallah. Saya ada imam masjid kantor gubernur, tidak peduli itu, Pak Ustaz Ramli Hussein tuh, Subhanallah, 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 Subhanallah. Mau muak lah jamaah, tidak peduli. Tapi, Pak, setelah saya ikut itu, Pak, ya, tenang hati ya. Kita kan biasa kan, Ilahi Rabbana Subhanallah, kan itu, Pak, tergesa-gesa. Apa yang mau kita buat? Jadi saya sampaikan ke Ustaz, Ustaz, kok enak kalau zikir bersama. Saya pun betah ikut di belakang, Pak. Dia apa yang mau kita buru tadi? Sholat ini kan tempat istirahat, kata Rasulullah. Makanya kata Rasulullah bilang, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi sholat ini tempat istirahat, mau bertenang-tenang, itu maksudnya itu. Begitu dia zikirin tuh, pokoknya dia subuh selalu di Masjid Nurul Iman Simpang SPG kalau itu. Jadi ketika dia mengucapkan zikir seperti itu, sampai, Pak, lama-lama sampai juga ke hati jadinya, karena dia betul-betul pelan. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.